Assalamualaikum, balik lagi di episode podcast Indonesia di episode ke-24 sepertinya. Dan saat ini saya mencoba untuk melewatkan beberapa artikel kembali karena memang mungkin artikel tersebut terlalu fokus pada kehidupan atau perasaan yang saya rasakan pada saat itu, pada lebih dari 7 tahun yang lalu. Dan tentunya hal tersebut sudah tidak berhubungan lagi dengan hal saat apa yang saya rasakan saat ini, karena memang pada saat itu saya selalu merasa liburan itu memang merupakan suatu yang sangat langka, karena memang saya setiap liburan itu berakhir tentunya saya harus kembali menjalani kehidupan saya di luar rumah yang tentunya saya tidak kurang sukai, karena memang tentunya saya merupakan orang yang sangat introvert mungkin. Jadi ketika berhadapan dengan situasi yang cukup ramai banyak orang, tentunya hal tersebut tidak membuat saya nyaman sejak dahulu kala. Meskipun sebenarnya saya ingin mencoba untuk berubah, namun ya sayangnya untuk dapat merubah tersebut tentunya tidak mudah, karena memang ada sesuatu yang ingin saya capai terlebih dahulu, sebagaimana produktivitas personal saya yang ingin semoga dapat menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi itulah sebabnya, jika mungkin pada akhirnya saya bisa mendapatkan sesuatu yang sesuai ekspektasi dari personal produktivitas saya ini, mungkin saya akan mencoba untuk memulai mengurangi sifat introvert saya atau sifat antisosial saya. Meskipun saya tidak tahu apakah itu akan benar-benar hilang dan menjadi ekstrovert atau tidak, karena memang pada dasarnya itu memang juga merupakan sifat yang diturunkan dari orang-orang yang terdahulu. Jadi ya, tidak semua hal sifat yang diturunkan itu benar-benar dapat kita ubah, meskipun layaknya seperti sebuah kutukan, meskipun ya pada dasarnya hal tersebut juga berhubungan dengan apa yang diajarkan sejak kecil mungkin. Jadi ya, untuk berubah masa lalu memang tidak akan pernah mungkin, karena memang waktu akan berjalan secara terus-menerus. Jadi satu-satunya yang dapat kita ubah adalah masa depan agar menjadi yang lebih baik. Selain itu, artikel yang sebelumnya pernah saya lewatkan juga adalah mengenai semester yang mungkin berhubungan juga dengan liburan. Jadi saat ini sudah tidak terlalu berhubungan, karena memang saat ini saya sudah terus-menerus di rumah karena bekerja dari rumah, karena memang inilah satu-satunya yang membuat saya cukup nyaman sebagai orang yang introvert. Itulah sebabnya ketika saya mencoba untuk mencari pekerjaan lain yang mungkin memiliki pendapatan yang lebih besar, saya terkadang itu membuat saya malas ataupun mungkin membuat saya terjebak dalam situasi yang nyaman ini, karena memang sejujurnya saya takut tidak akan pernah dapat memiliki kenyamanan yang sama, kecuali memang tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kenyamanan ini juga harus dihilangkan tanpa tanpa harus berpindah tempat. Dan mungkin itulah yang membuat saya mencoba untuk kembali, namun untuk saat ini karena memang belum, jadi saya masih cukup nyaman, karena memang saya masih ingin fokus ke produktivitas ini yang ingin saya buat lebih konsisten, agar semoga dengan konsisten tersebut benar-benar membuat saya mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Jadi itulah, karena memang jika berpindah tempat tentunya tidak mengetahui apakah yang di tempat baru akan memiliki kesibukan yang sama, ataupun apakah dapat melanjutkan produktivitas yang sama juga atau tidak. Jadi seperti itulah. Dan untuk artikel yang ingin saya baca kali ini adalah masih ditulis hampir 7 tahun yang lalu, dan yang berjudul hanya satu kata, yaitu kode. Sejak dahulu kala manusia sebelum terciptanya bahasa sudah memakai berbagai simbol yang berfungsi untuk merepresentasikan suatu kode agar terciptanya sebuah komunikasi. Secara istilah, kode berarti sebuah representasi untuk dipahami. Untuk itu, pada saat ini kita tidak hanya melakukan sebuah komunikasi terhadap manusia, akan tetapi juga pada hal lain yang mungkin sangat sulit untuk dilakukan. Komunikasi memang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak terkecuali penggunaan kode. Hal ini dilakukan dalam tujuan untuk mengungkapkan hal secara perlahan yang membuat
resipien melakukan proses terlebih dahulu. Hal yang biasa diungkapkan dengan seperti ini biasanya menyangkut sesuatu yang sangat krusial yang sulit untuk dikeluarkan secara frontal. Ungkapan ini isi di dalam hati memang cukup sulit untuk dilakukan baik oleh orang yang introvert maupun ekstrovert. Maka dari itu biasanya mereka hanya menyimpan hal tersebut sebagai rahasia pribadi yang hanya ia yang mengetahuinya. Tentunya yang menciptakan kita semua tentunya juga mengetahui hal tersebut. Namun memendam terlalu banyak rahasia membuat kita mudah stres dan jatuh sakit. Pada akhirnya secara perlahan kita berusaha untuk mengeluarkan perasaan tersebut secara tidak langsung, yang salah satunya melalui sebuah kode. Jadi ya, ini mungkin berhubungan dengan apa yang selalu saya coba lakukan sebagai produktivitas saya, yaitu merepresentasikan apa yang saya pikirkan, karena mungkin hal tersebut juga membuat saya dapat mengurangi hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak terlalu rahasia dan tidak terlalu berpengaruh juga jika memang hal tersebut disampaikan ke orang lain. Jadi seperti mungkin memang pada awalnya kita akan merasa hal tersebut sebagai aib mungkin, namun jika kita ataupun sesuatu yang buruk yang merepresentasikan diri kita, yang tentunya kita akan terus kita rahasiakan. Namun mungkin tidak aib tersebut mungkin tidak selalu harus menjadi sesuatu yang buruk ketika disampaikan ke orang lain, karena mungkin memang dengan disampaikannya hal tersebut kita bisa mencoba untuk memperbaiki hal yang buruk dalam diri kita. Itulah sebabnya terkadang manusia itu ingin, ketika sudah nyaman dengan orang lain sebagai teman yang baik, mungkin mereka akan lebih menyampaikan rahasia yang mungkin tidak mereka biasa bagikan ke orang yang mungkin baru dikenal. Seperti sebagaimana mereka juga sering melakukan curhat mengenai permasalahan apa yang mereka rasakan dan saling bertukar pikiran untuk mencari solusi yang mungkin lebih baik dibandingkan berpikir secara diri sendiri, yang tentunya juga tidak hanya teman, dan karena hal tersebut juga bisa didapatkan oleh keluarga sebagaimana kita bersilaturahmi untuk memperpanjang umur tentunya. Jadi itulah mungkin mengapa saya tulis artikel ini, meskipun pada dasarnya kode yang dimaksud mungkin tidak hanya harus sesuatu yang rahasia, karena memang kadang sesuatu yang tidak rahasia juga dapat disampaikan dan tidak perlu terlalu dipikirkan agar hal tersebut juga menjadi sesuatu yang mengurangi beban pikiran kita, yang karena memang ketika kita terlalu memiliki beban pikiran yang banyak, terkadang kita menjadi tidak bisa melakukan berbagai hal, karena memang ketika kita melakukan berbagai hal tentunya kita ingin melakukan berbagai hal, namun tidak ada hal tersebut yang kita coba lakukan, itu hanyalah akan membuat hal tersebut akan menjadi sia-sia, karena memang ya hal tersebut juga akan saya juga tidak tahu apa, sudah hampir 10 menit lagi, karena memang semakin banyak saya mencoba untuk merepresentasikan apa yang saya pikirkan, terkadang memang membuat saya bingung untuk memikirkan, karena memang pada dasarnya membuat produktivitas seperti ini bagusnya itu dilakukan setiap saat, bukan di waktu yang sama secara terus menerus. Itulah sebabnya ketika saya mencoba untuk membuat episode yang terlalu banyak mengenai podcast, terkadang semakin episode di hari yang sama, terkadang hal tersebut menjadi semakin buruk dalam sisi kualitasnya mungkin. Namun semoga hal tersebut tetap dapat dimengerti ya, karena memang saya mencoba untuk merepresentasikan suatu hal dengan kata yang segeneral mungkin agar tidak terlalu merepresentasikan di diri saya sendiri. Jadi ya, itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.